Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairi Iqbal dengan NIM 2203260, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Good Agriculture Practice atau biasa disebut dengan GAP. Baik, di sini pengertian Good Agriculture Practice atau praktik pertanian yang baik adalah serangkaian pedoman, prinsip, dan standar yang diterapkan dalam kegiatan pertanian untuk memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh manusia, bebas dari kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis. Yang kedua, berkualitas tinggi, memenuhi standar pasar domestik maupun internasional, ramah lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Yang keempat ada mendukung kesejahteraan pekerja dan petani dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja, kesehatan, dan perlakuan adil. Dan yang kelima, dapat dilacak, artinya semua tahap produksi dari lahan hingga ke konsumen terdokumentasi dengan baik sehingga asal-usul produk bisa diketahui. Dengan kata lain, GAP adalah sistem manajemen pertanian modern yang mengintegrasikan keamanan pangan, kelestarian lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan kualitas produk dalam seluruh rantai produksi pertanian. Beberapa poin penting tentang GAP. Yang pertama itu fokus pada keamanan pangan atau food estate. Produk harus bebas dari residu pestisida, logam berat, mikroba patogen, atau bahan berbahaya lainnya. Hal ini menjamin konsumen menerima produk yang sehat. Yang kedua ada kelestarian lingkungan atau environmental sustainability, yaitu GAP mendorong pengguna pupuk, pestisida, dan air secara bijak, mengurangi erosi tanah, serta memelihara keanekaragaman hayati agar lingkungan tetap seimbang. Dan yang ketiga ada kesejahteraan petani dan pekerja atau worker welfare, yaitu petani dan pekerja diberikan kondisi kerja aman, alat pelindung diri, upah layak, dan perlakuan adil. Dan yang keempat, ketelusuran produk, yaitu setiap kegiatan pertanian dicatat secara rinci dan penanaman, pemupukan, pengendalian hama, hingga panen dan distribusi agar produk bisa dilacak jika ada masalah. Mengapa GAP itu penting? Yang pertama itu ada menjamin produk aman dan berkualitas yang menjadi syarat pasar ekspor dan modern trade. Dan yang kedua ada meningkatkan efisiensi produk dan pendapatan petani. Dan yang ketiga ada mendukung pertanian berkelanjutan dan menjaga lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu ada memberikan kepercayaan kepada konsumen dan meningkatkan reputasi usaha tani. Dan tujuan utama GAP atau praktik pertanian baik tidak sekedar rangkaian atau teknis dalam bertani. GAP merupakan sistem manajemen pertanian modern yang dirancang untuk mengintegrasikan keamanan pangan, kelestarian lingkungan, kesejahteraan petani, dan kualitas dalam satu kesatuan. Tujuan utama penerapan GAP dapat dijelaskan secara mendalam sebagai berikut. Yang pertama, menjamin keamanan pangan atau food safety. Tujuan paling fundamental dari GAP adalah memastikan produk pertanian aman untuk dikonsumsi manusia. Produk yang dihasilkan harus bebas dari
kontaminan fisik, misalnya kerikil atau plastik, kimia seperti residu pestisida dan logam berat, dan biologis seperti bakteri, virus, atau jamur berbahaya. Dengan GAP, setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan benih, pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian hama, hingga panen dan pasca panen, dilakukan secara higienis dan terstandarisasi. Hal ini bukan hanya melindungi kesehatan konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar domestik maupun internasional terhadap produk pertanian. Dan yang kedua itu ada melindungi dan melestarikan lingkungan. Selain keamanan pangan, GAP menekankan pentingnya pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuannya adalah agar kegiatan pertanian tidak merusak tanah, air, dan ekosistem sekitarnya. Contoh implementasinya meliputi yang pertama, penggunaan pupuk dan pestisida secara bijak dan sesuai dosis. Yang kedua, pengelolaan limbah pertanian agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, konservasi air melalui sistem irigasi efisien. Dan yang keempat ada pengolahan lahan untuk mencegah erosi dan degradasi tanah. Dengan tujuan ini, GAP tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi menjamin keberlangsungan produk pertanian dalam jangka panjang. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. GAP membantu petani menerapkan praktik pertanian yang sistematis dan terkontrol, sehingga hasil panen lebih optimal dan kualitas konsisten. Seperti pemupukan dan pengendalian hama dilakukan tepat waktu dan dosis, sehingga tanaman tumbuh sehat. Kedua ada penanganan pasca panen, dilakukan dengan hati-hati mengurangi kerusakan fisik dan kehilangan hasil. Dan yang ketiga ada produk yang konsisten dan berkualitas tinggi, memungkinkan petani memperoleh harga jual lebih tinggi, termasuk akses pasar ekspor. Dengan demikian, GAP berperan langsung dalam meningkatkan efisiensi produk, pendapatan petani, dan daya saing produk. Dan yang keempat ada menjamin kesejahteraan dan keselamatan petani serta pekerja. Salah satu tujuan penting GAP adalah melindungi kesehatan, keselamatan, dan hak pekerja pertanian. Petani dan pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD saat menangani pestisida atau bahan kimia berbahaya, bekerja di lingkungan yang aman, dan mendapat perlakuan serta upah yang adil. Dengan tujuan ini, GAP bukan hanya soal produk dan lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam pertanian. Yang kelima, memastikan ketelusuran produk. GAP menuntut pencatatan seluruh aktivitas pertanian secara rinci, mulai dari benih yang digunakan, pemupukan, pengendalian hama, hingga panen dan distribusi. Tujuannya adalah untuk memastikan produk dapat dilacak asal-usulnya, sehingga jika terjadi masalah, sumbernya bisa segera ditemukan dan ditangani. Ketelusuran ini sangat penting untuk pasar ekspor, konsumen modern, dan juga membantu manajemen risiko di pertanian. Keenam ada meningkatkan daya saing dan akses pasar. Dengan penerapan GAP, produk pertanian dapat memenuhi standar domestik maupun internasional. Hal ini membuka akses pasar yang lebih luas dan memungkinkan petani mendapatkan harga premium karena dianggap lebih aman dan berkualitas, memenuhi persyaratan supermarket modern, rantai distribusi, dan ekspor internasional. Dan yang ketiga, dapat memperkuat reputasi usaha tani sebagai produsen profesional dan berstandar global. Secara keseluruhan, tujuan utama GAP adalah menciptakan sistem pertanian yang aman, berkualitas, berkelanjutan, dan manusiawi. GAP menjembatani
kepentingan konsumen, petani, dan lingkungan. Sehingga pertanian bukan hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang bagi seluruh ekosistem pertanian dan masyarakat luas. Dengan GAP, pertanian menjadi lebih profesional, terukur, dan siap bersaing di pasar modern sambil tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang market trends dan opportunity GAP. GAP tidak hanya berkaitan dengan praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan, tetapi juga memiliki dampak langsung pada pasar, peluang bisnis, dan daya saing produk pertanian. Memahami tren pasar atau market trend dan peluang atau opportunity terkait GAP penting bagi petani, eksportir, pemerintah, dan investor di sektor pertanian. Yang pertama, ada tren pasar terkait GAP. Dalam beberapa dekade terakhir, pasar pertanian global mengalami perubahan signifikan yang mendorong penerapan GAP, yaitu peningkatan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan. Konsumen modern semakin peduli terhadap asal-usul dan kualitas produk pertanian. Mereka menuntut produk bebas bahan kimia berbahaya, higienis, dan sehat untuk dikonsumsi. Tren ini mendorong produsen untuk menerapkan GAP sebagai bukti komitmen terhadap food safety. Tren ini mendorong produsen untuk menerapkan GAP sebagai bukti komitmen terhadap food safety. Dan yang selanjutnya ada persyaratan standar internasional. Banyak negara maju mewajibkan sertifikasi GAP untuk produk pertanian yang masuk ke pasar mereka. Contohnya Eropa, Jepang, dan Singapura menuntut standar keamanan pangan dan traceability. Produk tanpa sertifikasi GAP sulit diterima di pasar ekspor, terutama untuk buah, sayur, rempah, dan produk hortikultura. Yang ketiga ada perkembangan modern trade dan rantai pasar global. Supermarket modern, retailer internasional, dan e-commerce pertanian mulai menuntut produk bersertifikasi GAP dari pemasok mereka. Konsumen tidak hanya mencari kualitas, tetapi juga ketelusuran, label organik, dan sertifikasi ramah lingkungan. Dan ada digitalisasi dan teknologi pertanian. Teknologi digital memungkinkan pencatatan kegiatan pertanian secara online, termasuk penggunaan sensor, GPS, dan sistem database. Produk dengan sistem traceability digital lebih dipercaya oleh konsumen dan budget internasional. Dan ada itu tren produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsumen global dan lokal semakin peduli terhadap produk yang dihasilkan secara ramah lingkungan. GAP mendukung praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu atau PHT, dan pengelolaan limbah. Yang kedua, peluang pasar dan bisnis terkait GAP. Penerapan GAP membuka berbagai peluang bagi pelaku usaha pertanian, mulai dari skala kecil hingga besar. Yang pertama, akses ke pasar ekspor. Produk bersertifikasi GAP lebih mudah diterima di pasar internasional, misalnya Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan negara Asia Tenggara. Permintaan ekspor untuk produk hortikultura yang aman, higienis, dan ramah lingkungan meningkat setiap tahun. Dan ada nilai tambah dan premium price. Produk bersertifikasi GAP memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan non-GAP. Konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang aman, higienis,
dan memiliki sistem traceability. Yang ketiga ada meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Sertifikasi GAP menunjukkan komitmen petani dan produsen terhadap kualitas dan keamanan. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen, loyalitas, dan membuka peluang kerjasama dengan retailer besar. Dan ada yang keempat yaitu diversifikasi produk. GAP memudahkan petani untuk mengembangkan varietas unggul, produk pertanian atau produk khusus atau premium crops. Hal ini menciptakan peluang bisnis baru seperti pengolahan pasca panen untuk buah segar, sayur organik, dan produk olahan yang aman. Dan terakhir yang kelima itu ada inovasi, teknologi, dan agritech. Peluang muncul di bidang agritech seperti sistem monitoring pertanian, sensor kualitas tanah dan air, aplikasi pencatatan digital, serta platform traceability produk. Hal ini membantu petani dan perusahaan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing. Dan ada tiga tren dan peluang GAP di Indonesia. Pasar domestik, konsumen modern di kota besar semakin mencari produk pertanian yang aman, bersih, dan berlabel prima atau GAP nasional. Pasar ekspor, produk hortikultura Indonesia seperti mangga, jeruk, nanas, dan cabai semakin diminati dengan catatan petani menerapkan GAP. Kesempatan kolaborasi, petani dapat bergabung dalam kelompok tani GAP, mempermudah akses ke pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi. Dan ada peluang investasi. Perusahaan atau startup pertanian dapat mengembangkan layanan monitoring GAP, distribusi bersertifikasi, atau sistem traceability digital. Pasar tren global dan lokal menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk pertanian bersertifikasi GAP terus meningkat. Konsumen menuntut keamanan pangan, kualitas, traceability, dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan GAP bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga strategi bisnis untuk meningkatkan akses pasar, memperoleh harga premium, dan memperkuat reputasi. Dengan memahami tren ini, petani eksportir dan pelaku agribisnis dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan usaha pertanian yang modern, aman, dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip GAP. GAP adalah sistem pertanian modern yang tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan kualitas produk. Agar GAP dapat diterapkan dengan benar, prinsip-prinsip berikut menjadi fondasi utamanya. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety. Prinsip ini menekankan bahwa produk pertanian harus aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan menjadi tujuan utama GAP karena konsumen mengharapkan produk bebas dari kontaminasi fisik, kimia, dan biologis. Contoh penerapan prinsip ini, yang pertama, menggunakan benih yang bebas penyakit, mengaplikasikan pestisida sesuai dosis dan jadwal yang aman, menjaga kebersihan lahan, peralatan, dan area panen, menghindari kontak langsung antara produk dan sumber kontaminasi, misalnya air limbah atau bahkan kimia berbahaya. Dengan menerapkan prinsip ini, risiko kesehatan konsumen dapat diminimalkan dan produk menjadi lebih diterima di pasar internasional maupun domestik. Yang kedua itu ada kelestarian lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa pertanian harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuannya agar aktivitas pertanian tidak merusak tanah, air, udara, dan ekosistem di sekitarnya. Contoh penerapan prinsip ini, mengelola pupuk dan pestisida secara bijak untuk mencegah pencemaran tanah dan air,
menggunakan teknik konservasi tanah seperti tera, tera, terracing atau penanaman penutup tanah atau yang biasa disebut cover crop. Mengelola limbah pertanian dengan aman, misalnya mendaur ulang atau mengomposkan sisa makanan. Dan yang terakhir, penerapan prinsip ini yaitu menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian. Prinsip Penerapan prinsip ini membantu menjaga produktivitas lahan jangka panjang dan memastikan pertanian berkelanjutan. Dan yang ketiga ada kesejahteraan dan keselamatan petani. GAP menekankan bahwa petani dan pekerja pertanian harus mendapatkan perlakuan adil, aman, dan sehat. Pertanian bukan hanya soal panen, tetapi juga tentang aspek sosial dan kemanusiaan. Contoh penerapan prinsip ini, yang pertama, memberikan alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD seperti sarung tangan, masker, dan sepatu boot saat menangani bahan kimia. Yang kedua, ada memberikan pelatihan terkait keselamatan kerja dan penggunaan pestisida. Yang ketiga, menjamin jam kerja, upah, dan hak kerja sesuai peraturan. Dan yang terakhir pada penerapan prinsip ini yaitu menyediakan fasilitas kesehatan dasar dan sanitasi yang memadai di area kerja. Dengan prinsip ini, GAP meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas mereka sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang keempat itu ada kualitas produk dan ketelusuran. GAP menuntut agar produksi yang konsisten dan dapat dilacak dari lahan hingga konsumen. Prinsip ini penting agar konsumen dan pasar mengetahui asal-usul dan kualitas produk. Contoh penerapan prinsip ini yaitu yang pertama, mencatat semua kegiatan pertanian seperti jenis benih, pupuk, pestisida, waktu aplikasi panen, dan penyimpanan. Penyimpanan dokumen atau database kegiatan pertanian secara rapi, memastikan produk diproses, dikemas, dan disimpan sesuai standar kualitas. Dan yang terakhir, penerapan prinsip ini yaitu menggunakan label dan kode traceability agar produk dapat dilacak jika terjadi masalah. Dengan menerapkan prinsip ini, YAP membantu membangun kepercayaan konsumen, memudahkan audit, dan memenuhi persyaratan ekspor internasional. Yang kelima itu manajemen risiko. Selain prinsip-prinsip inti di atas, GAP juga menekankan manajemen risiko. Ini berarti petani harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi keamanan pangan, lingkungan, atau produktivitas. Contoh penerapan prinsip ini yang pertama ada mengidentifikasi potensi kontaminasi air, tanah, atau pestisida, mengantisipasi serangan hama atau penyakit melalui pengendalian hama terpadu atau PHT, dan yang terakhir ada penyusun rencana darurat untuk bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Prinsip ini memastikan produk tetap aman, efisien, dan berkelanjutan meski terjadi perubahan lingkungan atau kondisi tak terduga. Prinsip-prinsip GAP secara keseluruhan membentuk kerangka kerja petani modern yang mengintegrasikan keamanan pangan untuk konsumen, kelestarian lingkungan agar pertanian berkelanjutan, kesejahteraan petani dan pekerja, kualitas produk dan ketelusuran, manajemen risiko untuk menghadapi tantangan produk. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten menjadikan pertanian tidak hanya produktif, tetapi juga aman, ramah lingkungan, dan berorientasi pasar, sekaligus memenuhi tuntutan regulasi nasional maupun standar internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip GAP. GAP adalah sistem pertanian modern yang tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan kualitas produk. Agar GAP dapat diterapkan dengan benar, prinsip-prinsip berikut menjadi fondasi utamanya. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety.
Prinsip ini menekankan bahwa produk pertanian harus aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan menjadi tujuan utama GAP karena konsumen mengharapkan produk bebas dari kontaminasi fisik, kimia, dan biologis. Contoh penerapan prinsip ini, yang pertama, menggunakan benih yang bebas penyakit, mengaplikasikan pestisida sesuai dosis dan jadwal yang aman, menjaga kebersihan lahan, peralatan, dan area panen, menghindari kontak langsung antara produk dan sumber kontaminasi, misalnya air limbah atau bahkan kimia berbahaya. Dengan menerapkan prinsip ini, risiko kesehatan konsumen dapat diminimalkan dan produk menjadi lebih diterima di pasar internasional maupun domestik. Yang kedua itu ada kelestarian lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa pertanian harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuannya agar aktivitas pertanian tidak merusak tanah, air, udara, dan ekosistem di sekitarnya. Contoh penerapan prinsip ini mengelola pupuk dan pestisida secara bijak untuk mencegah pencemaran tanah dan air, menggunakan teknik konservasi tanah seperti terracing atau penanaman penutup tanah atau yang biasa disebut cover crop, mengelola limbah pertanian dengan aman, misalnya mendaur ulang atau mengomposkan sisa makanan. Dan yang terakhir, penerapan prinsip ini yaitu menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian. Prinsip Penerapan prinsip ini membantu menjaga produktivitas lahan jangka panjang dan memastikan pertanian berkelanjutan. Dan yang ketiga ada kesejahteraan dan keselamatan petani. GAP menekankan bahwa petani dan pekerja pertanian harus mendapatkan perlakuan adil, aman, dan sehat. Pertanian bukan hanya soal panen, tetapi juga tentang aspek sosial dan kemanusiaan. Contoh penerapan prinsip ini, yang pertama, memberikan alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD seperti sarung tangan, masker, dan sepatu boot saat menangani bahan kimia. Yang kedua, ada memberikan pelatihan terkait keselamatan kerja dan penggunaan pestisida. Yang ketiga, menjamin jam kerja, upah, dan hak kerja sesuai peraturan. Dan yang terakhir pada penerapan prinsip ini yaitu menyediakan fasilitas kesehatan dasar dan sanitasi yang memadai di area kerja. Dengan prinsip ini, GAP meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas mereka sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang keempat itu ada kualitas produk dan ketelusuran. GAP menuntut agar produksi yang konsisten dan dapat dilacak dari lahan hingga konsumen. Prinsip ini penting agar konsumen dan pasar mengetahui asal-usul dan kualitas produk. Contoh penerapan prinsip ini yaitu yang pertama, mencatat semua kegiatan pertanian seperti jenis benih, pupuk, pestisida, waktu aplikasi panen, dan penyimpanan. Penyimpanan dokumen atau database kegiatan pertanian secara rapi, memastikan produk diproses, dikemas, dan disimpan sesuai standar kualitas. Dan yang terakhir penerapan prinsip ini yaitu menggunakan label dan kode traceability agar produk dapat dilacak jika terjadi masalah. Dengan menerapkan prinsip ini, YAP membantu membangun kepercayaan konsumen, memudahkan audit, dan memenuhi persyaratan ekspor internasional. Yang kelima itu manajemen risiko. Selain prinsip-prinsip inti di atas, GAP juga menekankan manajemen risiko. Ini berarti petani harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi keamanan pangan, lingkungan, atau produktivitas. Contoh penerapan prinsip ini yang pertama ada mengidentifikasi potensi kontaminasi air, tanah, atau pestisida, mengantisipasi serangan hama atau penyakit melalui pengendalian hama terpadu atau PHT, dan yang terakhir ada penyusun rencana darurat untuk
untuk bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Prinsip ini memastikan produk tetap aman, efisien, dan berkelanjutan, meski terjadi perubahan lingkungan atau kondisi tak terduga. Prinsip-prinsip GAP secara keseluruhan membentuk kerangka kerja petani modern yang mengintegrasikan keamanan pangan untuk konsumen, kelestarian lingkungan agar pertanian berkelanjutan, kesejahteraan petani dan pekerja, kualitas produk dan ketelusuran, manajemen risiko untuk menghadapi tantangan produk. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten menjadikan pertanian tidak hanya produktif, tetapi juga aman, ramah lingkungan, dan berorientasi pasar, sekaligus memenuhi tuntutan regulasi nasional maupun standar internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 pilar utama GAP, yaitu yang pertama ada perencanaan dan pengelolaan tanah dalam pertanian. Tanah merupakan sumber daya utama dalam pertanian, karena kualitas dan pengelolaan tanah secara langsung memengaruhi produktivitas tanaman, kualitas hasil panen, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan pengelola tanah menjadi salah satu aspek penting dalam GAP. Perencanaan tanah bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan cocok, subur, dan aman untuk pertanian. Tahap perencanaan meliputi beberapa langkah berikut, yaitu pertama ada identifikasi dan penilaian lahan. Sebelum bertani, petani atau manajer kebun harus melakukan penilaian karakteristik lahan, antara lain jenis tanah, pasir liat, lembung, atau kombinasi. Jenis tanah memengaruhi kemampuan tanah menahan air, drainase, dan kesuburan. Dan selanjutnya ada topografi. Kemiringan lahan memengaruhi erosi, irigasi, dan mobilitas alat. Lahan datar lebih mudah dikelola, sedangkan lahan miring perlu sistem terasering. Dan selanjutnya ada ketersediaan air. Sumber air harus cukup dan aman seperti sumur, sungai, atau irigasi. Dan yang ada sejarah lahan. Memeriksa apakah lahan pernah tercemar pestisida berat, logam berat, atau limbah industri. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan tanah. Petani perlu menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi lahan, seperti tanah subur dengan pH netral cocok untuk sayur dan buah tertentu. Tanah liat berat mungkin memerlukan pengolahan tambahan untuk tanaman yang membutuhkan drainase baik. Dan ada perencanaan tanah letak lahan. Menyusun tanah letak lahan yang efisien agar mudah diakses untuk memelihara dan panen. Memilih sistem drainase dan irigasi yang optimal. Meminimalkan resiko erosi dan pencemaran. Dan yang kedua ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk menjaga kesuburan, struktur, dan kualitas tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh optimal. Pengelolaan tanah mencakup beberapa aspek, yaitu pertama ada pengolahan tanah, yaitu pembajakan atau penguburan tanah, membuat tanah gembur agar akar tanaman mudah berkembang. Yang kedua ada pengolahan konservasi, misalnya terracing, buludan, atau kontur untuk mencegah erosi. Dan yang ketiga ada pembersihan lahan, menghilangkan gulma, batu besar, dan sisa tanaman sebelumnya. Dan yang kedua ada peningkatan kesuburan tanah, pemupukan seimbang, menggunakan pupuk organik dan anorganik sesuai kebutuhan tanaman. Dan ada pengomposan, memanfaatkan limbah tanaman dan pupuk kandang untuk memperbaiki struktur dan kandungan organik tanah. Dan ada rotasi tanaman dan tanaman penutup tanah, mengembalikan kesuburan tanah dan mengurangi resiko penyakit. Dan yang ketiga ada pengendalian erosi dan degradasi tanah,
yaitu menjaga penutup tanah atau cover crops untuk melindungi tanah dari hujan deras, membangun saluran drainase agar tidak menggenang dan merusak tanah. Yang ketiga ada menghindari pembakaran lahan karena dapat merusak struktur tanah dan mikroorganisme penting. Dan yang keempat ada pengelolaan air tanah. Sistem irigasi yang efisien untuk memastikan tanaman mendapat air cukup tanpa menyebabkan genangan dan menyebabkan genangan. Penanaman teknik konservasi air, misalnya mulsa organik, agar kelembapan tanah terjaga. Dan ada juga pemantauan dan evaluasi tanah. Analisis laboratorium tanah secara berkala untuk memeriksa pH, kandungan hara, dan kesuburan. Menilai kesehatan tanah, kandungan bahan organik, dan struktur tanah agar strategi pemupukan dan pengelolaan bisa diperbaiki. Dan yang ketiga itu ada pentingnya perencanaan dan pengelolaan tanah dalam GAP, yaitu menjamin keamanan pangan. Tanah yang sehat mengurangi risiko kontaminasi dari logam berat atau residu pestisida, meningkatkan produktivitas tanaman. Tanah subur dan dikelola dengan baik mendukung pertumbuhan optimal dan hasil panen berkualitas, mendukung kelestarian lingkungan. Pengelolaan tanah yang baik mencegah erosi, degradasi, dan pencemaran. Dan ada mempermudah sertifikasi GAP. Dokumen perencanaan dan pengelolaan tanah menjadi bukti penerapan standar GAP. Perencanaan dan pengelolaan tanah adalah fondasi utama pertanian berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan tanah yang tepat, tanah tetap subur, sehat, dan produktif. Tanaman tumbuh optimal dengan hasil panen berkualitas tinggi, lingkungan terlindungi, dan risiko degradasi lahan diminimalkan. Dan yang terakhir itu ada petani dapat memenuhi standar GAP, meningkatkan daya saing, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 pilar utama GAP, yaitu yang pertama ada perencanaan dan pengelolaan tanah dalam pertanian. Tanah merupakan sumber daya utama dalam pertanian, karena kualitas dan pengelolaan tanah secara langsung memengaruhi produktivitas tanaman, kualitas hasil panen, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan pengelola tanah menjadi salah satu aspek penting dalam GAP. Perencanaan tanah bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan cocok, subur, dan aman untuk pertanian. Tahap perencanaan meliputi beberapa langkah berikut, yaitu pertama ada identifikasi dan penilaian lahan. Sebelum bertani, petani atau manajer kebun harus melakukan penilaian karakteristik lahan, antara lain jenis tanah, pasir liat, lembung, atau kombinasi. Jenis tanah memengaruhi kemampuan tanah menahan air, drainase, dan kesuburan. Dan selanjutnya ada topografi. Kemiringan lahan memengaruhi erosi, irigasi, dan mobilitas alat. Lahan datar lebih mudah dikelola, sedangkan lahan miring perlu sistem terasering. Dan selanjutnya ada ketersediaan air. Sumber air harus cukup dan aman, seperti sumur, sungai, atau irigasi. Dan yang ada sejarah lahan. Memeriksa apakah lahan pernah tercemar pestisida berat, logam berat, atau limbah industri. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan tanah. Petani perlu menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi lahan, seperti tanah subur dengan pH netral cocok untuk sayur dan buah tertentu. Tanah liat berat mungkin memerlukan pengolahan tambahan untuk tanaman yang membutuhkan drainase baik. Dan ada perencanaan tanah letak lahan. Menyusun tanah letak lahan yang efisien agar mudah diakses untuk memelihara dan panen. Memilih sistem drainase dan irigasi yang optimal, meminimalkan resiko erosi dan pencemaran. Dan yang kedua ada pengolahan tanah.
pengolahan tanah bertujuan untuk menjaga kesuburan, struktur, dan kualitas tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh optimal. Pengelolaan tanah mencakup beberapa aspek, yaitu pertama ada pengolahan tanah, yaitu pembajakan atau penguburan tanah, membuat tanah gembur agar agar akar tanaman mudah berkembang. Yang kedua ada pengelola pengolahan konservasi, misalnya terracing, buludan, atau kontur untuk mencegah erosi. Dan yang ketiga ada pembersihan lahan, menghilangkan gulma, batu besar, dan sisa tanaman sebelumnya. Dan yang kedua ada peningkatan kesuburan tanah, pemupukan seimbang, menggunakan pupuk organik dan anorganik sesuai kebutuhan tanaman. Dan ada pengomposan, memanfaatkan limbah tanaman dan pupuk kandang untuk memperbaiki struktur dan kandungan organik tanah. Dan ada rotasi tanaman dan tanaman penutup tanah, mengembalikan kesuburan tanah dan mengurangi resiko penyakit. Dan yang ketiga ada pengendalian erosi dan degradasi tanah, yaitu menjaga penutup tanah atau cover crops untuk melindungi tanah dari hujan deras, membangun saluran drainase agar tidak menggenang dan merusak tanah. Yang ketiga ada menghindari pembakaran lahan karena dapat merusak struktur tanah dan mikroorganisme penting. Dan yang keempat ada pengelolaan air tanah, sistem irigasi yang efisien untuk memastikan tanaman mendapat air cukup tanpa menyebabkan genangan. Dan yang menyebabkan genangan, penanaman teknik konservasi air, misalnya mulsa organik, agar kelembapan tanah terjaga. Dan ada juga pemantauan dan evaluasi tanah, analisis laboratorium tanah secara berkala untuk memeriksa pH, kandungan hara, dan kesuburan, menilai kesehatan tanah, kandungan bahan organik, dan struktur tanah agar strategi pemupukan dan pengelolaan bisa diperbaiki. Dan yang ketiga itu ada pentingnya perencanaan dan pengelolaan tanah dalam GAP, yaitu menjamin keamanan pangan. Tanah yang sehat mengurangi risiko kontaminasi dari logam berat atau residu pestisida, meningkatkan produktivitas tanaman. Tanah subur dan dikelola dengan baik mendukung pertumbuhan optimal dan hasil panen berkualitas, mendukung kelestarian lingkungan. Pengelolaan tanah yang baik mencegah erosi, degradasi, dan pencemaran. Dan ada mempermudah sertifikasi GAP, dokumen perencanaan dan pengelolaan tanah, menjadi bukti penerapan standar GAP. Perencanaan dan pengelolaan tanah adalah fondasi utama pertanian berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan tanah yang tepat, tanah tetap subur, sehat, dan produktif. Tanaman tumbuh optimal dengan hasil panen berkualitas tinggi, lingkungan terlindungi, dan risiko degradasi lahan diminimalkan. Dan yang terakhir itu ada petani dapat memenuhi standar GAP, meningkatkan daya saing, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Baik, pilar yang kedua itu ada penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit merupakan modal utama dalam pertanian. Kualitas benih atau bibit secara langsung memengaruhi pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, pemilihan benih atau bibit berkualitas menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan GAP. Benih dan bibit berkualitas atau biji. Pengertian benih dan bibit berkualitas. Benih atau biji bagian tanaman lain yang digunakan untuk ditanam dan menghasilkan tanaman baru. Sedangkan bibit adalah tanaman muda yang siap ditanam di lahan utama, biasanya berasal dari benih atau stek. Benih atau bibit berkualitas memiliki karakteristik, yaitu murni dan bebas penyakit, artinya tidak tercemar oleh hama atau patogen. Dan yang kedua ada tahap terhadap lingkungan, adaptif terhadap kondisi iklim dan tanah di lokasi penanaman. Dan yang ketiga ada produktivitas tinggi, yaitu
dapat menghasilkan tanaman sehat dengan hasil panen optimal. Dan yang keempat ada seragam, yaitu artinya pertumbuhan tanaman konsisten sehingga memudahkan pemeliharaan dan panen. Benih atau bibit berkualitas bisa diperoleh dari lembaga resmi seperti Balai Penelitian, perusahaan benih bersertifikat, atau koperasi pertanian terakreditasi. Yang kedua, manfaat penggunaan bibit dan berkualitas. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman dari benih atau bibit tumbuh lebih sehat, cepat, dan tahan terhadap penyakit. Dan yang kedua ada menghasilkan produk berkualitas tinggi. Tanaman seragam menghasilkan buah, sayur, atau biji dengan ukuran dan rasa konsisten yang lebih diterima pasar. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kerugian. Benih atau bibit berkualitas lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan lingkungan, sehingga mengurangi resiko gagal panen. Dan yang keempat ada memudahkan penerapan GAP. Benih atau bibit yang sehat mempermudah pemeliharaan, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama terpadu. Dan yang kelima ada mendukung keberlanjutan pertanian. Tanaman yang sehat membutuhkan lebih sedikit input kimia, sehingga lebih ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada cara memilih benih dan bibit yang berkualitas. Yang pertama itu bersertifikat, artinya pilih benih atau bibit dari lembaga resmi atau perusahaan lebih bersertifikat. Sertifikasi memastikan benih murni, sehat, dan produktif. Kedua ada bebas dari hama, yaitu periksa fisik benih atau bibit, jangan memilih yang terlihat cacat, berlubang, atau menunjukkan gejala penyakit. Yang ketiga, kesesuaian lahan dan iklim. Pilih benih atau bibit yang adaptif terhadap kondisi tanah, iklim, dan musim di lokasi penanaman. Dan ada umur dan kesiapan tanaman. Bibit harus memiliki akar dan daun sehat, serta benih harus dan belum kehilangan daya campak. Dan yang terakhir ada kemasan dan penyimpanan. Benih disimpan dalam kemasan yang baik, terlindung dari cahaya, panas, dan kelembapan. Praktik GAP dalam penggunaan benih dan bibit. Dalam konteks GAP, penggunaan atau bibit berkualitas diterapkan melalui pencatatan benih atau bibit, yaitu semua benih atau bibit yang digunakan dicatat lengkap, asal tanggal pembeli, nomor bed, dan sertifikasi. Yang kedua, penyimpanan yang benar, yaitu menjaga benih atau bibit agar tetap sehat sampai siap tanam. Menggunakan tempat bersih, kering, dan ventilasi baik. Dan yang ketiga ada perlakuan awal atau pre-treatment, yaitu beberapa benih perlu direndam, disemai, atau diberi fungisida biologis untuk meningkatkan daya kecambah. Dan yang keempat ada penggunaan bibit seragam, yaitu bibit yang seragam mempermudah pengaturan jarak tanam, pemupukan, dan panen mekanis. Dan yang terakhir itu ada monitoring kesehatan bibit. Bibit yang ditanam dipantau untuk memastikan pertumbuhan sehat, bebas hama, dan tidak stres. Penggunaan bibit benih berkualitas adalah langkah awal yang sangat penting untuk mendapatkan tanaman sehat dan produktif, menghasilkan produk berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi, memudahkan penerapan praktik di pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dengan benih atau bibit berkualitas, setelah seluruh tahapan GAP, mulai dari pemupukan, pengendalian hama, hingga panen dan pasca panen, dapat diterapkan efektif dan lebih efisien. Baik, pilar yang kedua itu ada penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit merupakan modal utama dalam pertanian. Kualitas benih atau bibit secara langsung memengaruhi pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, pemilihan benih atau bibit berkualitas menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan GAP.
Benih dan bibit berkualitas atau biji. Pengertian benih dan bibit berkualitas. Benih atau biji bagian tanaman lain yang digunakan untuk ditanam dan menghasilkan tanaman baru. Sedangkan bibit adalah tanaman muda yang siap ditanam di lahan utama. Biasanya berasal dari benih atau stek. Benih atau bibit berkualitas memiliki karakteristik yaitu murni dan bebas penyakit, artinya tidak tercemar oleh hama atau patogen. Dan yang kedua ada tahap terhadap lingkungan, Adap- adaptif terhadap kondisi iklim dan tanah di lokasi penanaman. Dan yang ketiga ada produktivitas tinggi, yaitu dapat menghasilkan tanaman sehat dengan hasil panen optimal. Dan yang keempat ada seragam, yaitu artinya pertumbuhan tanaman konsisten sehingga memudahkan pemeliharaan dan panen. Benih atau bibit berkualitas bisa diperoleh dari lembaga resmi seperti Balai Penelitian, perusahaan benih bersertifikat, atau koperasi pertanian terakreditasi. Yang kedua, manfaat penggunaan bibit dan berkualitas. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman dari benih atau bibit tumbuh lebih sehat, cepat, dan tahan terhadap penyakit. Dan yang kedua ada menghasilkan produk berkualitas tinggi. Tanaman seragam menghasilkan buah, sayur, atau biji dengan ukuran dan rasa konsisten yang lebih diterima pasar. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kerugian. Benih atau bibit berkualitas lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan lingkungan, sehingga mengurangi resiko gagal panen. Dan yang keempat ada memudahkan penerapan GAP. Benih atau bibit yang sehat mempermudah pemeliharaan, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama terpadu. Dan yang kelima ada pendukung keberlanjutan pertanian. Tanaman yang sehat membutuhkan lebih sedikit input kimia, sehingga lebih ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada cara memilih benih dan bibit yang berkualitas. Yang pertama itu bersertifikat, artinya pilih benih atau bibit dari lembaga resmi atau perusahaan lebih bersertifikat. Sertifikasi memastikan benih murni, sehat, dan produktif. Kedua ada bebas dari hama, yaitu periksa fisik benih atau bibit, jangan memilih yang terlihat cacat, berlubang, atau menunjukkan gejala penyakit. Yang ketiga, kesesuaian lahan dan iklim. Pilih benih atau bibit yang adaptif terhadap kondisi tanah, iklim, dan musim di lokasi penanaman. Dan ada umur dan kesiapan tanaman. Bibit harus memiliki akar dan daun sehat, serta benih harus dan belum kehilangan daya kecambah. Dan yang terakhir ada kemasan dan penyimpanan. Benih disimpan dalam kemasan yang baik, terlindung dari cahaya, panas, dan kelembapan. Praktik GAP dalam penggunaan benih dan bibit. Dalam konteks GAP, penggunaan atau bibit berkualitas diterapkan melalui pencatatan benih atau bibit, yaitu semua benih atau bibit yang digunakan dicatat lengkap, asal tanggal pembeli, nomor bed, dan sertifikasi. Yang kedua, penyimpanan yang benar, yaitu menjaga benih atau bibit agar tetap sehat sampai siap tanam. Menggunakan tempat bersih, kering, dan ventilasi baik. Dan yang ketiga ada perlakuan awal atau pre-treatment, yaitu beberapa benih perlu direndam, disemai, atau diberi fungisida biologis untuk meningkatkan daya kecambah. Dan yang keempat ada penggunaan bibit seragam, yaitu bibit yang seragam mempermudah pengaturan jarak tanam, pemupukan, dan panen mekanis. Dan yang terakhir itu ada monitoring kesehatan bibit. Bibit yang ditanam dipantau untuk memastikan pertumbuhan sehat, bebas hama, dan tidak stres. Penggunaan bibit benih berkualitas adalah langkah awal yang sangat penting untuk mendapatkan tanaman sehat dan produktif, menghasilkan produk berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi, memudahkan penerapan praktik di pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dengan benih atau bibit berkualitas, setelah seluruh tahapan GAP, mulai dari pengukuran, pengendalian hama, hingga panen dan pasca panen, dapat diterapkan efektif
dan lebih efisien. Dan selanjutnya itu ada kesehatan dan keselamatan kerja ketiga dalam JAP. Pertama, keselamatan pekerja dan petani. Menggunakan APD saat menangani pestisida, pupuk, atau bahan kimia berbahaya. Pastikan peralatan pertanian aman dan rutin diperiksa agar tidak membahayakan pekerja. Yang kedua, kesehatan kerja. Sediakan air bersih, sanitasi, dan fasilitas cuci tangan di area kerja. Memberikan pelatihan tentang penggunaan bahan kimia, penanganan atlat, dan pertolongan pertama, dan pengendalian risiko. Identifikasi potensi bahaya di lahan, seperti tanaman berduri, medan licin, atau hama berbahaya. Terapkan prosedur kerja aman dan penanganan peringatan jika diperlukan. Dan yang keempat ada dokumentasi dan audit. Catat semua aktivitas terkait K3 untuk audit atau GAP dan evaluasi risiko secara berkala. Kesehatan dan keselamatan kerja yang baik melindungi petani dan pekerja, meningkatkan produktivitas dan memastikan pertanian aman, higienis, sesuai serta GAP. Dan selanjutnya itu ada dokumentasi dan pelaporan dalam GAP. Yang pertama, pencatatan kegiatan pertanian. Catat semua aktivitas mulai dari pemilihan benih atau bibit, pemupukan, pengendalian hama, irigasi, panen, hingga pasca panen. Yang kedua, pencatatan mencakup tanggal, jumlah, lokasi, metode, dan bahan yang digunakan. Tujuan dokumentasi menjamin traceability produk dapat dilacak dari lahan hingga konsumen, mempermudah audit atau GAP dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, membantu evaluasi kinerja pertanian, termasuk produktivitas, efisiensi, penggunaan input, dan kualitas hasil panen. Dan pelaporan itu buat laporan rutin berdasarkan catatan harian atau mingguan. Laporan dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi GAP, memberikan informasi kepada pihak terkait seperti manajer, koperasi, dan lembaga sertifikasi, menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan pengolahan lahan dan produksi. Dan selanjutnya ada media dokumentasi. Bisa menggunakan buku catatan manual, formulir standar, spreadsheet digital, atau aplikasi pertanian. Pastikan data terstruktur, mudah diakses, dan aman. Dokumentasi dan pelaporan yang baik menjamin transparansi, traceability, dan kepatuhan terhadap GAP, sekaligus menjadi alat penting untuk evaluasi, perbaikan, dan pengembalian putusan dalam pertanian. Implementasi GAP. Asesmen awal, bandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang dirujukan. Buat SOP tertulis untuk setiap aktivitas atau aplikasi pestisida, panen, kebersihan, penerimaan bibit, pelatihan tenaga kerja, dan manajemen atau higienis keselamatan dan pencatatan. Implementasi dan pencatatan atau from record book, aplikasi input hasil panen atau inspeksi, dan juga monitoring internal dan audit rutin secara korektif. Baik, sekian dari presentasi materi saya yang berjudul GAP. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf.
dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi yang melihat dan untuk saya juga bermanfaat juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.